Masih bersama kami di Presisi Utama. Konvensi Nasional Partai Republik dibuka di Milwaukee, Wisconsin, guna resmi mengukuhkan Donald Trump sebagai kandidat presiden partai. Peristiwa penembakan terhadap Trump akhir pekan sebelumnya terus membayangi konvensi dan justru membulatkan dukungan di antara delegasi yang hadir. Berikut liputan Rio Tuasikal dari VOA. So let's pray. Doa bersama digelar untuk mantan Presiden Donald Trump yang selamat dari upaya pembunuhan sebelum terbang ke Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee. The whole campaign has changed. The whole message has changed. Someone tried to kill our candidate. That is unbelievable. Lewat akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengatakan ia tak akan membiarkan upaya pembunuhan memaksanya mengubah jadwal kampanye. Every time something happens to him, I feel like it solidifies his win even more. Anggota delegasi lain mengatakan kepada VOA, mereka semula terkejut dengan penembakan hari Sabtu, tapi menjadi semangat melihat reaksi Trump mengepalkan tangan ke udara dan menyerukan pendukungnya terus berjuang. The stand and fight, that iconic image now with the blood running down his face, the blue sky, the American flag. Presiden Joe Biden mengingatkan warga Amerika Serikat bahwa perbedaan baiknya diselesaikan di TPS dan perdebatan, bukan dengan kekerasan. Presiden Joe Biden telah memerintahkan Secret Service atau pasukan pengamanan presiden untuk mengkaji ulang sistem keamanan dalam Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee ini. Dengan hadirnya 50.000 orang, termasuk para pejabat dan capres-cawapres, keamanan yang tadinya sudah ketat kini semakin ditingkatkan lagi. Baik Presiden Biden maupun mantan Presiden Trump menyerukan semangat persatuan pasca peristiwa penembakan di Pennsylvania. Tapi analis menilai upaya pembunuhan ini dan reaksi Trump terhadapnya bakal berdampak besar pada Pilpres November nanti. It will have a huge impact on this election, but our politics more broadly. History suggests we're likely to see a rally around the Trump effect, where those that were in his camp will be even more in his camp, and then those who just can't stomach the political violence, for those who face a reality check of just how dangerous our political rhetoric has become and sees this manifestation of violence play out before our very eyes, it's going to have an impact on this election. Lebih jauh, analis lain yang pernah menjadi staf Gedung Putih mengatakan kejadian di Pennsylvania mengingatkan warga AS bahwa demokrasi AS lebih digerakkan institusi bukan individu. It was both a really terrible day for American democracy, but in a lot of ways was also a great day. I think whether you support President Trump or you don't support President Trump, I think what everyone should take away from that is that American democracy is a lot bigger and a lot more resilient than too many people give it credit for. Seperti konvensi partai tahun-tahun sebelumnya, sejumlah demo direncanakan berlangsung dekat area konvensi. Meski terkejut dengan upaya pembunuhan terhadap Trump, demonstran tetap bertekad melakukan unjuk rasa damai. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA. 2 hari pasca insiden upaya penembakan dirinya, calon presiden resmi Partai Republik, Donald Trump tampil di Konvensi Nasional Partai Republik. Di hari pertama konvensi, Trump juga umumkan pendampingnya untuk maju dalam pemilu Amerika Serikat pada November mendatang. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Konvensi Nasional Partai Republik telah mengumumkan secara resmi siapa yang akan mereka usung dalam Capres AS 2024 dan jawabannya adalah Donald Trump, seperti namanya yang sudah banyak dilihat di tempat saya berada ini, yakni di Pfizer Forum di kota Milwaukee, negara bagian Wisconsin. Berbeda dengan misalnya konvensi-konvensi Partai Republik sebelum-sebelumnya, kali ini sudah jelas siapa yang akan menominasikan sedari awal. Yang menarik di sini adalah cawapres yang juga hari ini telah diumumkan oleh Donald Trump. Sekitar pukul 3 tadi di tengah-tengah penominasiannya di dalam Pfizer Forum, Donald Trump secara terpisah tanpa harus menghadiri acara ini mengumumkan siapa yang akan mendampingi dalam kontestasi Pilpres AS 2024 tahun ini. Dan ia adalah seorang pria berusia 39 tahun, politisi Partai Republik yang juga adalah seorang senator dari negara bagian Ohio bernama J.D. Vance. Dan pengumumannya ini dilakukan secara menarik, tidak secara teatrikal, tidak ada di panggung, melainkan melalui media sosial yang memang populer digunakan oleh warga Amerika Serikat berhaluan sayap kanan, yakni
Truth Social. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Donald Trump sendiri lewat akunnya di Truth Social sekitar pukul 3 sore hari waktu setempat. Dan sejauh ini telah mendapatkan respon positif dari para delegasi yang juga hadir. Ada sekitar 2.500 delegasi yang semuanya hampir tadi menyatakan dukungannya terhadap Donald Trump sebagai Pilpres AS 2024 ini. I don't know him personally, but who does, right? But he's very intelligent. He's 2.0 Trump. They're eye to eye on things, and that's what he needs. And he has that full support in his vice president. I absolutely love it. I love it. He's young, right? So we get away from the old people. Former military, very strong. He's got good experience. I think President Trump can set him up for presidential run in 4 years. I think he'd be a great candidate. Ini artinya pada bulan November nanti kita akan melihat Donald Trump dan juga JD Vance dalam kotak suara dalam pemilihan Pilpres pada bulan November ini. Ini hari pertama konvensi Partai Republik. Konvensi ini akan berakhir pada hari Kamis mendatang dengan puncak acara yang paling dinanti adalah capres mereka akan berbicara kembali sebagai calon presiden dari Partai Republik. Yang masih ditunggu adalah siapakah yang akan didominasikan secara resmi oleh Partai Demokrat. Sejauh ini nama Joe Biden masih dominan meskipun sudah ada kritik-kritik yang berupaya untuk mencari alternatif setelah performa yang dianggap buruk pada debat antara Joe Biden melawan Trump yang disiarkan oleh televisi CNN pada bulan lalu. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wucaksana dan Rio Tuasikal, VOA. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.